Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Optima TV dimanapun Anda berada, moga-moga Anda tetap sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan membicarakan tentang satu penyakit yang kita sebut dengan sinusitis. Dalam saluran pernafasan kita, dari hidung atau mulut sampai ke paru-paru, ada beberapa penyakit yang menggerogoti saluran pernafasan tersebut. Di antaranya asma yang sudah kita bahaskan, yaitu gangguan penyempitan saluran pernafasan di paru-paru, di bronchial tube. Ada lagi yang kita sebut dengan bronkitis. Bronkitis yaitu serangan kuman yang banyak di tangkai paru-paru atau di bronchial tube kita. Dan yang ketiga yaitu serangan kuman atau bakteria di bahagian sinus kita, di bahagian pernafasan kita bahagian atas, yaitu di kawasan dalaman hidung kita. Setiap udara yang masuk untuk kita bernafas, baik melalui hidung atau melalui mulut, udara tersebut sangat banyak mengandungi kuman-kuman yang akan menyebabkan penyakit kepada kita. Jadi oleh sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa dan Maha Bijaksana menjadikan kawasan sinus kita ini, di bahagian dalam hidung kita ini ada rongga, yang mana di sekeliling rongga itu, di sekitar rongga itu banyak standby-nya antibodi kita, itu sel darah putih dan komponennya, dengan tujuan untuk membunuh semua kuman-kuman yang ingin masuk menyerang tubuh kita. Sekiranya antibodi ini mencukupi, tentaranya itu kuat, maka kuman-kuman tadi akan mati semuanya, sehingga yang masuk untuk bernafas adalah udara yang bersih. Seseorang itu akan selamat dari apapun penyakit yang menggerogoti saluran pernafasan, baik asma atau bronkitis atau sinusitis. Maka kali ini kita akan membicarakan sinusitis. Sinusitis ialah satu penyakit yang berlaku di kawasan hidung, di kawasan sinus, yaitu pernafasan kita bahagian atas dan bahagian luar, yaitu kuman-kuman yang tidak berhasil dibunuh oleh antibodi kita yang standby di dalam kawasan hidung, di kawasan sinus kita. Maka kuman-kuman yang hidup ini akan memberikan perlawanan dan akan menyerang kita. Oleh sebab itu akan terjadilah adanya merasa bengkak di dalam hidung, yang menjadikan orang-orang tersebut yang terkena serangannya itu mungkin hidungnya tersumbat atau ada polip di dalamnya, yaitu tempat perlawanan antara antibodi kita yang lemah dengan kuman-kuman, sehingga kuman menang, terjadilah polip tersebut. Dan ini akan menjadikan orang tersebut jadi sinusitis, satu penyakit yang menyerang bahagian luar pernafasan, di bahagian hidung kita ataupun di dalam sinus. Maka orang-orang yang terkena dengan sinus ini akan merasakan susah untuk bernafas, akan merasakan hidung tersumbat, akan merasakan bersin-bersin, akan merasakan juga susah beringus. Jadi ini merupakan gejala-gejala yang akan kita terangkan lebih lanjut sesudah ini. Apa penyebab sinusitis? Kita tahu sinusitis ialah keradangan yang berlaku di dalam kawasan hidung atau sinus kita, yang menjadikan
gejala-gejala seperti yang saya sebutkan tadi. Lalu penyebabnya apa? Penyebab sinusitis sebenarnya sama dengan penyebab asma yang sudah kita bicarakan, yaitu penyebab asalnya ialah toksin yang banyak di persekitaran hidung kita, sehingga antibodi tidak boleh sampai dengan sempurna untuk membunuh kuman-kuman yang masuk bersama udara ketika kita bernafas. Maka menangnya kuman-kuman tadi akan menjadikan serangan-serangan dan gejala-gejala yang ditimbulkan di kawasan hidung ataupun di kawasan sinus, seperti bersin-bersin, seperti ingus, ada hidung berair, seperti juga ada sumbatan di dalam karena adanya polip dan keradangan yang berlaku akibat gangguan sinus ini. Jadi, toksin merupakan penyebab kepada sinusitis, yang mana toksin tersebut tentara kita atau kuman atau antibodi kita tidak boleh sampai dengan sempurna ke kawasan luaran dalaman bahagian hidung kita. Jadi di kawasan hidung bahagian dalamannya itu tidak bisa antibodi kita sampai dengan sempurna. Karena banyaknya toksin-toksin ini, maka kelemahan antibodi di sekitar sinus ini yang di kawasan hidung kita akan menjadikan kuman-kuman yang masuk menang dalam perlawanannya. Maka terjadilah radang di kawasan saluran pernafasan bagian atas dan luar ini. Lalu gejala-gejala yang ditimbulkan oleh sinus ini, ada orang yang sinusitisnya parah, ya sering bersin-bersin. Ada orang yang sinusitisnya itu kurang, tidak seberapa. Apa yang membedakan antara kedua orang ini? Nah, yang membedakan antara keduanya tidak lain dan tidak bukan ialah keparahan atau banyaknya toksin di kawasan hidung. Sekiranya toksin itu lebih banyak, maka gangguan sinusitisnya lebih parah. Dan sekiranya toksinnya tidak seberapa, maka serangan sinusitis juga boleh datang kepada orang tersebut dengan lebih ringan. Jadi yang membedakan ialah banyak atau kurangnya toksin yang menghalang kelancaran darah ke kawasan hidung, yang mana antibodi kita yang ada di dalam darah itu harus sampai dengan sempurna untuk membunuh kuman-kuman yang masuk bersama udara. Kalau kita lihat simptom-simptom atau gejala-gejalanya itu ada yang begitu parah sampai gatal di kawasan hidung, bahkan tidak hidung saja, matanya juga gatal, bahkan sampai ke telinganya juga gatal. Nah, jadi kawasan sinusitis itu melibatkan sistem pernafasan kita, itu melibatkan juga kepada hidung dan kepada mata dan kepada telinga. Maka itu sebabnya pakar untuk masalah ketiga organ ini dipanggil satu saja, yaitu ENT, yaitu telinga, kemudian nose, hidung, dan juga tenggorokan. Tenggorokannya juga akan berlendir dan segala macamnya. Kita lihat lebih jauh tentang gejala-gejala sinusitis. Yang pertama, hidung sering tersumbat. Adakah itu sebelah kanan atau sebelah kiri, bahkan ada kedua-duanya sekali. Kenapa sering hidung itu tersumbat? Karena di bahagian dalam hidung itu sudah tumbuh daging yang kita panggil dengan polips. Nah, kebiasaannya di hospital, di rumah sakit, ini dioperasi, dibuangkan. Nah, jadi pembuangan polips itu sebenarnya sama dengan ibu-ibu yang bekerja mencantas atau memotong pohon bunga. Sebulan, 2 bulan, atau 3 bulan lagi dia muncul lagi. Karena apa? Itu akibat, bukan sebab. Nah, sebabnya ialah toksin yang banyak ini. Harus toksinnya kita hindarkan, kita hilangkan.
Sedangkan polips yang ada ialah reaksi daripada tubuh kita yang melawan kuman-kuman tadi, tetapi antibodi itu tidak cukup kuat. Maka terjadilah pembangkakan atau daging yang tumbuh yang seharusnya tidak ada, dan daging itu pun tidak normal, merupakan gejala daripada penyakit-penyakit yang kita panggil sinusitis ini. Jadi itu salah satu. Yang kedua, kita lihat orang yang sinusitis ini sering bersin. Kenapa dia sering bersin? Dia bersin itu adalah merupakan self-healing capability yang ada dalam badan kita. Yaitu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan satu kekuatan anugerah untuk membantu penyembuhan sendiri. Bagaimana ketika serangan itu datang, ditimbulkan bersin. Jadi bersin artinya membuangkan usaha tubuh kita untuk membuangkan kuman-kuman yang ada. Makanya Islam mengajarkan kepada kita, kalau bersin, kita hendaklah mengucapkan Alhamdulillah. Itu kalau bersinnya sekali dua kali. Jadi bersin yang sekali dua kali itu baik untuk kita ketika itu, yaitu membuangkan kuman penyebab kepada penyakit. Maka ketika terbuangnya itu, kita dianjurkan untuk memuji Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu dengan memberikan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Tetapi kalau bersin itu sudah menjadi satu rutinitas tiap-tiap pagi, tiap-tiap hari, baik ketika cuaca dingin atau ketika banyak debu-debu, maka ini sudah jadi satu penyakit yang kita sebut dengan sinusitis tadi. Perlu dibantu untuk menyembuhkannya. Artinya, tubuh badan kita menggerakkan sistemnya untuk terus bersin, tetapi tidak mencukupi, tidak berupaya untuk mengeluarkan kuman itu. Karena apa? Karena kumannya banyak dan antibodi kita lemah. Kemudian gejala lain kita lihat, ada yang sampai timbul di kawasan hidung nih, seperti putih-putih keluar nanah. Jadi di Malaysia akan disebut penyakit ini dengan penyakit resdung. Jadi salah satu perawatannya ialah dengan membakar kain resdung itu. Dengan membakar itu tujuannya tidak lain adalah untuk memanaskan supaya kuman-kuman itu mati. Itu tujuannya. Tetapi besok ketika kita bernafas, udara akan masuk lagi, kuman pun ikut serta. Jadi itu bukan juga solusi yang menyembuhkan, tetapi boleh memberikan kelegaan. Makanya orang yang sinusitis ini tak sembuh-sembuh, akhirnya diberi nama baru, yaitu resdung. Resdung, res bahasa Inggris, dong hujung bahasa Melayu. Jadi penyakit itu istirahat di hidung karena susah untuk disembuhkan. Jadi disebut dengan resdung, ya. Jadi penyakit ini susah untuk disembuhkan. Karena apa? Karena cara penyembuhannya itu seharusnya penyebabnya dibetulkan. Barulah dia boleh sembuh dengan sempurna. Jadi seperti kita mengasap dengan batang resdung itu bukan penyebab, membetulkan penyebabnya. Itu malah untuk meredakan akibatnya, yaitu adanya gangguan-gangguan kuman di kawasan hidung ini. Setelah kita panaskan, maka kuman itu diharapkan akan mati. Begitu juga dengan obat-obat yang lain. Dikatakan obat untuk alergi. Bahkan resdung juga disebut dengan alergi. Kenapa? Karena tidak boleh sembuh. Jadi diberikan satu nama baru, yaitu alergi. Alergi artinya pencetusnya perlu dihindarkan. Sebenarnya ini tidak berapa tepat, ya. Yang tepat ialah asma, sinusitis atau asma juga disebabkan oleh kuman yang banyak, yang mana kuman itu boleh eksis di sana, ada di sana karena antibodi tidak kuat. Jadi harus antibodi yang kita kuatkan, nanti kuman akan mati dengan sendirinya. Dan
kelembapan atau serangan-serangan atau simptom-simptom yang ada di persekitaran hidung akan sembuh dengan izin Allah. Nah, jadi itu tentang satu penyakit yang kita sebut sinusitis. Ingat, IS di belakangnya itu merupakan keradangan. Berlakunya keradangan itu ialah karena jangkitan-jangkitan kuman yang tidak boleh diatasi oleh antibodi kita. Jadi, itu saja. Mudah-mudahan kita terbebas dari sinusitis dan insya Allah jalan keluarnya akan kita berikan kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.